Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita sudah ada di pertemuan akhir ya. Jadi setelah materi ini nanti Mas Imam silakan dipersiapkan untuk menghadapi ujian ya. Jadi biasa itu kalau sudah injury time seperti ini tuh ya solusinya ya kita banyak-banyakin ngerjain soal ya. Dan diharapkan dari DAMS yang saya kirimkan itu ya soalnya ada presentasi lah kurang lebih sekitar 60-an lah, 60% lah. Kemungkinan besar ada yang keluar lah dari sana karena soalnya juga masih cukup baru ya. Eh, jadi di slide terakhir ini membahas terkait dengan apa namanya cloud ya. Cloud membahas terkait dengan sistem berbasis cloud. Kalau kemarin kan kita sempat bahas tentang bagaimana cara mensecurekan ini ya, eh, layanan on-premise ya. Ya, Jadi bagaimana kita melakukan mensecurekan jaringan enterprise network untuk meminimalisir atau melindungi sistem dari adanya serangan yang mungkin bisa saja terjadi ya. Jadi kalau kemarin kan kita bisa dengan menerapkan segmentasi, pemisahan, kita bagi dari jaringan besar menjadi jaringan-jaringan yang kecil-kecil. Jadi untuk melakukan hal tersebut, kita bisa dengan beberapa pendekatan. Kita bisa dengan physical segmentasi ya. Jadi segmentasi secara fisikal dan segmentasi secara logikal ya. Jadi kalau fisikal ya kita bagi berdasarkan perangkat keras gitu kan. Ada perangkat switch untuk menghubungkan satu divisi, begitupun juga dengan divisi lain punya perangkat tersendiri. Uh, Kemudian untuk yang logikalnya itu kita bisa dengan menggunakan bantuan VLAN, virtual LAN ya. Uh, atau kita dengan menggunakan bantuan subnetting. Jadi kalau di dalam CompTIA ya, CompTIA Security Plus ini itu lebih ditekankan kepada pemahaman ya, karena dia kan ini vendor netral ya. Dia vendor netral, dia tidak bergantung pada vendor tertentu ya, misalkan Mikrotik, Cisco. Ya silakan, apa konfigurasi VLAN masing-masing perangkat mungkin beda-beda kan, tapi secara konsep sama. Bagaimanapun itu secara konsep sama. Cuma yang membedakan itu adalah terkait dengan teknis konfigurasinya saja gitu kan. Ah, jadi ini materi untuk di slide ke-6. Jadi di slide ke-6 ini bahas terkait dengan secure cloud network, secure cloud network arsitektur. Nah, jadi layanan cloud itu kita bagi menjadi 4 ya. Ada public, ada private, ada community, dan ada hybrid ya. Jadi kalau public, layanan cloud itu memang diakses untuk eksternal ya. Jadi ada layanan-layanan tertentu yang memang kita desain untuk diakses secara publik, misalkan layanan e-commerce gitu kan, marketplace, layanan transaksi perbankan itu memang dibuat untuk diakses secara publik. Nah, tapi kita bisa juga menggunakan cloud ini untuk kebutuhan private ya, artinya penggunaannya hanya dilakukan di dalam internal ya, hanya digunakan untuk kebutuhan operasional di dalam organisasi ya. Ah, jadi tentu saja dengan konsep yang seperti ini kita harus bisa melindungi bagaimana agar jaringan kita itu tidak bisa diakses dari luar itu.
Jadi yang private cloud ini biasa menjalankan aplikasi-aplikasi yang sensitif ya, misalkan yang berhubungan dengan internal organisasi, keuangan, kemudian mungkin ada aplikasi yang berjalan untuk mengelola produk, sehingga tentu kita harus bisa melindungi jaringan private kita ini dari adanya akses dari luar ya, eksternal ya, atau dari sumber yang tidak terpercaya gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya itu community. Jadi ada cloud itu yang penggunaannya digunakan oleh komunitas gitu kan. Misalkan kalau di perbankan itu kan ya ada kantor bank pusat, ada kantor bank daerah gitu kan. Kok itu kan komunitas gitu ya, digunakan secara bersama gitu. Atau bisa saja komunitasnya di sini adalah komunitas antar perbankan. Misalkan ada bank-bank yang menggunakan aplikasi yang sama untuk melakukan operasi bisnis ya. Jadi itu komunitas. Jadi digunakan oleh banyak pengguna namun dengan area yang terbatas. Tidak semua ya. Jadi kalau publik itu mungkin hanya kelompok-kelompok atau bagian-bagian tertentu saja. Nah, kemudian ada yang kita sebut dengan hybrid. Jadi kalau hybrid ini biasa yang kombinasi ya antara arsitektur on-premise ya kita punya layanan di on-prem, kemudian kita kombinasi dengan layanan yang ada di cloud ya. Misalkan kalau di cloud ini dia menjalankan aplikasi kan. Sedangkan untuk penyimpanan datanya sendiri itu ada di dalam on-premise ya. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Jadi ini hybrid gabungan ya antara on-premise dan cloud ya. Nah, jadi dalam melakukan pengelolaan layanan cloud tentu kita perlu mempertimbangkan terkait dengan security ya. Jadi jadi di dalam cloud itu apa kita kenal dengan istilah shared responsibility ya. Jadi jangan lantas karena kita pakai layanan cloud terus kita berasumsi bahwa urusan security itu dihandle oleh penyedia cloud. Nah, enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi security di dalam layanan cloud itu shared ya, artinya berbagi tanggung jawab. Saking kompleksnya security ini bahkan penyedia cloud sekalipun itu enggak mau ambil resiko. Jadi kita bagi tugas apa yang disediakan oleh pengguna cloud itu jadi tanggung jawab mereka. Mereka nyediain apa? Nyediain infra, nyediain storage, nyediain server, nyediain layanan-layanan cloud lah seperti itu ya. Sedangkan yang menjadi tanggung jawab seorang pengguna di sini misalkan dia mendeploy aplikasi. Ya, jadi karena aplikasi bukan dari penyedia cloud, maka aplikasi itu selanjutnya menjadi tanggung jawab dari seorang pengguna. Begitupun juga data. Yang supply data bukan dari cloud. Cloud cuma menyiapkan infra. Jadi terkait dengan pengelolaan yang berhubungan dengan aplikasi, data, sistem operasi, ini selanjutnya menjadi tanggung jawab daripada pengguna. Jadi tentu kita bisa apa buat beberapa layanan cloud gitu ya. Atau kita bisa saja mungkin mengkombinasi ya apa penyedia cloud di Indonesia ini kan sangat banyak ya. Ada AWS ya, Alibaba, ada GCP, Google Cloud Platform ya. Kemudian eh, ada Azure ya, Azure punya Microsoft. Nah, kita bisa saja membuat layanan-layanan cloud ini dari berbagai vendor yang berbeda, namun mereka saling berkomunikasi. Jadi tidak harus pakai satu vendor doang. Kita bisa saja mungkin menggunakan multi ya, multi vendor ya. Misalkan untuk cloud-nya, untuk VPS-nya ngambil dari apa? Google misalkan. Sedangkan untuk backup-nya kita bisa pakai AWS. Bisa saja terjadi seperti itu. Karena antar layanan satu dengan layanan yang lain itu
memiliki kompatibilitas tentunya ya. Nah, jadi ini model dalam cloud ada software as a service, ada platform as a service, dan infrastruktur as a service ya. Ah, jadi bedanya apa sih? Nah, kita coba lihat di slide. Jadi ada tiga, ada kita sebut dengan SaaS, PaaS, dan IaaS. Jadi kita bisa cari contoh ilustrasinya di sini, image. Nah ini perbedaan antara cloud dan on-premise. Ah, jadi kalau cloud itu ada tiga. Jadi cloud itu ada tiga, ada IaaS, ada PaaS, dan ada SaaS. Sedangkan ada juga on-premise. Jadi kalau on-premise itu artinya kita bangun data centernya, bangun servernya itu di dalam internal kita. Jadi kita pengadaan server fisik, membuat, menyiapkan ruangan, menyiapkan instalasi listrik, menyiapkan anggota tim yang selanjutnya mengelola infrastruktur on-premise ini. Nah, jadi bisa kita lihat di gambar kalau yang on-premise mulai dari network, storage, server, virtualisasi, operating system itu menjadi tanggung jawab pengguna. Karena kita adakan sendiri gitu. Jadi semuanya jadi tanggung jawab kita. Nah, terus kalau kita ingin berfokus kepada proses bisnis, kita ndak ingin ngurusin infra karena beli infra kan biaya mahal gitu dan belum tentu apa bisa kembali dengan cepat gitu modal kita gitu ya. Nah, sehingga kita mengambil keputusan untuk menggunakan cloud. Sehingga dengan begitu kita bisa berfokus kepada proses bisnis. Jadi di dalam cloud itu ada tiga, IaaS, Infrastructure as a Service. Jadi perangkat kerasnya, servernya dan lain sebagainya itu disediakan oleh penyedia cloud. Nah, kita ngurusin apa? Sebagai pengguna kita ngurusin operating systemnya, middleware-nya, aplikasinya, datanya. Itu jadi tanggung jawab kita. Nah, jadi kalau yang warna hijau ya apa biru hijau jadi yang warna hijau ini tanggung jawab pengguna, sedangkan yang warna orange ini adalah tanggung jawab dari penyedia cloud. Terus kalau yang ingin kita urusin itu skopnya lebih kecil lagi, kita bisa pakai PaaS ya. Jadi PaaS itu artinya platform as a service ya. Jadi kita cuman pakai eh kita hanya nyediain aplikasi dan data. Jadi kita nggak ngurus apa runtime-nya, middleware-nya, operating system-nya, virtualisasinya kita nggak urus itu. Kita cuman fokus untuk mendeploy aplikasi dan ngurusin data. Jadi kalau tadi kita masih ada ngurusin operating system. Tapi kalau platform itu lebih skop lagi, lebih kecil lagi skopnya karena cuman pakai platform saja. Misalkan saya cuman mau pakai layanan cloud untuk mendeploy aplikasi. Berarti yang jadi tanggung jawab saya di sini adalah aplikasi saya jadi tanggung jawab saya dan begitu pun juga dengan data. Nah, kemudian kalau software as a service, jadi semuanya disediakan oleh penyedia cloud, mulai dari infranya, networknya, operating systemnya, aplikasinya, datanya, semua jadi tanggung jawab mereka. Jadi kita cuma mensuplai dari sisi data. Contohnya apa? Contohnya Google Drive ya. Itu SAS, Google Drive, Google Docs. Karena kita nggak perlu ngurusin aplikasi, dan kita nggak perlu ngurusin OS, infra, dan lain sebagainya. Nah, itu perbedaan daripada IaaS, PaaS, dan SaaS ya. Nah, ini tanggung jawab tadi sudah saya sempat bahas ya. Itu yang kita sebut dengan responsibility matrix. Jadi ada pembagian tanggung jawab di sana ya. Jadi ini dulu pernah saya sampai POC itu. Saya sampai POC demo proof of concept. Jadi argumentasi mereka seperti ini. Ah kita pakai cloud.
biar aman. Padahal aplikasinya ada celahnya. Jadi aplikasi yang punya celah lantas kalau pakai layanannya apa? Layanan dari Google, layanan dari AWS, maka aplikasi itu jadi aman. Oh salah. Jadi nggak ada jaminan. Sekalipun pakai layanan cloud, layanannya Google itu sendiri, kalau memang pada dasarnya aplikasi kita rentan, tentu pasti ada potensi juga kalau sampai kena hack gitu. Jadi apa, nggak ada jaminan gitu. Jadi mindset mindset bahwa kalau pakai Google pasti aman, kalau pakai AWS pasti aman itu harus dibuang jauh-jauh gitu. Karena secanggih apapun sistem itu, kalau ternyata memang perangkat lunaknya yang vulnerable, tentu saja pasti ada potensi untuk kena retas gitu ya. Ah, jadi ini yang selanjutnya menjadi apa, tanggung jawab daripada penyedia cloud. Tentu dia ngurusin physical security-nya, infrastrukturnya. Jadi misalkan kalau kita nge-hosting ke GCP gitu kan, Google Cloud gitu di data centernya mereka. Terus kemudian ternyata data centernya mereka kebakaran, ya sudah itu tanggung jawabnya mereka. Kita enggak, bukan jadi tanggung jawab kita karena kesalahan ada kepada mereka. Tapi beda halnya kalau misalkan sistem kita diretas karena ada celah di dalam aplikasi kita. Jadi itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab penyedia cloud. Jadi harus jeli melihat ini sumber kesalahan dari mana. Karena pembagian tanggung jawabnya sudah jelas di sana. Jadi kalau cloud itu dia ngurusin physical security, dia mengamankan secara fisik akses ke data centernya tentu harus aman. Orang nggak boleh keluar masuk secara sembarang, memang harus teridentifikasi dengan detail. Terus sistem sirkulasi udaranya juga, apalagi data center ini kan gampang panas gitu kan. Gampang terbakar kalau sampai terjadi yang namanya panas gitu. Jadi suhunya tentu harus bisa diatur dengan baik, sirkulasi udaranya. Terus kemudian dengan kelistrikannya gimana? Bagaimana penyedia cloud agar bisa mengamankan sistem dari adanya denial of service dan lain sebagainya. Sedangkan ini yang selanjutnya menjadi tanggung jawab oleh customer. Jadi customer dia ngurusin apa? Ngurusin IAM ya, Identity Access Management. Bagaimana agar aplikasi mereka memang digunakan oleh orang-orang yang valid, oleh yang sah gitu. Bagaimana tanggung jawab kita melakukan konfigurasi, menerapkan yang namanya data proteksi, menerapkan yang namanya enkripsi dan lain sebagainya. Itu selanjutnya yang menjadi tanggung jawab dari pihak customer. Ah, Nah, jadi yang namanya layanan itu tentu ada yang centralized dan ada yang decentralized ya. Jadi kalau yang centralized di sini ya artinya pemrosesannya terjadi di pusat. Jadi terjadi di single location ya. Tapi bisa saja pemrosesan itu terjadi secara terdistribusi. Jadi kalau layanan cloud kan hampir sebagian besar sekarang sudah terdistribusi ya. Jadi mereka punya 3 data center di tiga tempat yang berbeda di dalam suatu negara gitu ya. Ini pertimbangan ketersediaan layanan. Jadi kalau ada salah satu data center mereka yang down, maka mereka punya data center di tempat lain gitu. Jadi mereka masih punya 2 data center di tempat lain sebagai backup. Jadi ini apa, dikembalikan lagi kepada pengguna. Pengguna mau yang centralized atau yang decentralized. Jadi kalau sistem informasi, aplikasi itu kan bisa tersentral gitu. Sedangkan kalau kita bangun sistem yang berbasis blockchain, ya, uh, cryptocurrency itu kadang dia terdistribusi. Ah, Nah, contohnya yang desentralisasi itu seperti blockchain, peer-to-peer, CDN ya, Content Delivery Network, distributed databases, Internet of Things dan lain sebagainya. Jadi dia dia tidak terpusat, dia terdistribusi. Ah, kemudian
kita perlu mempertimbangkan juga terkait resiliensi ya. Jadi resiliensi itu adalah ketahanan. Jadi untuk membangun suatu sistem yang memiliki ketahanan yang kuat tentu dibutuhkan replikasi. Jadi seperti yang saya katakan tadi kan data center ini, cloud ini kan punya tiga data center di dalam suatu lokasi gitu kan. Misalkan saja kalau di Indonesia ini mungkin ada data centernya di Jakarta, di Bandung, di Bogor. Jadi misalkan kalau ternyata yang di Jakarta dan mereka masih punya replikasi di Bandung dan di Bogor ya. Misalkan seperti itu ya. Ah, dia punya mekanisme untuk mendistribusi dan mereplikasi. Ah, jadi jadi direplikasi di internal servernya mereka, direplikasi lagi untuk di tempat yang berbeda. Ah, jadi ketika terjadi insiden ya masih punya cadangan di tempat lain. Jadi kalau virtualisasi itu beda dengan kontainer ya. Jadi kalau virtualisasi itu artinya ya kita menggunakan teknologi virtualisasi di sini ya. Nah, misalkan apa? Misalkan pakai Proxmox ya. Itu kan virtualisasi itu Proxmox ya. Kemudian VMware, kemudian VirtualBox ya. Itu adalah teknologi virtualisasi. Jadi kita bisa memvirtualisasikan perangkat keras. Jadi kita bisa buat komputer dalam komputer gitu. Kita buat komputer dalam komputer. Caranya gimana ya? Virtualisasi dari hardware fisik kita buat logical fisik gitu, apa virtual hardware. Jadi dari physical hardware kita buat virtual hardware. Jadi misalkan kalau saya punya hard disk fisik ukurannya 80 giga, nah saya bisa dari 80 giga ini saya bisa partisi lagi. Saya bisa buat lagi, saya bisa ambil dari fisik ini, saya bisa ambil lagi untuk saya buat penyimpanan virtual. Jadi misalkan dalam 100 giga untuk penyimpanan fisiknya. Nah, saya ambil 20 giga untuk penyimpanan virtualnya. Nah, jadi penyimpanan virtual ini selanjutnya saya bisa instalkan operating system atau saya pakai buat nyimpan data gitu. Sehingga dengan begitu kita bisa buat suatu sistem dalam sistem gitu. Kenapa bisa? Karena ada teknologi virtualisasi. Jadi biasa kan teman-teman kalau di oh ini tinggal 10 menit. Kalau di dalam Windows kita bisa install Linux gitu kan. Kita virtualisasikan ya. Nah, di dalam Windows kita virtualisasikan lagi eh, Mac OS ya. Jadi bisa bisa dilakukan seperti itu ya. Karena adanya teknologi virtualisasi. Nah, kemudian kalau yang kontainer ini biasa untuk aplikasi ya. Jadi dia segmentasinya di level yang lebih rendah lagi. Kalau VM virtualisasi di level hardware, sedangkan kontainer ini virtualisasinya di level perangkat lunak. Logical ya. Misalkan kita ingin membangun suatu sistem yang berbasis pada microservice. Ah, jadi ini kita ini beberapa arsitektur dari cloud kita bisa buat virtual private cloud ya. Jadi untuk kita bisa bikin private cloud ya. Kita bisa bikin beberapa private cloud eh, yang aksesnya mungkin melalui suatu virtual private network ya. Ada serverless ya, microservice ya, itu jenis-jenis arsitektur. Nah, ini untuk melakukan otomasi pada layanan cloud. Karena jadi layanan cloud ini kan suatu ekosistem environment untuk melakukan pengelolaan infrastruktur seperti network, seperti server. Nah, kita bisa dengan menerapkan yang namanya load balancing, failover. Sehingga dengan begitu kita bisa membangun arsitektur jaringan kita di dalam layanan cloud ya. Sehingga dengan begitu arahnya pada apa? Arahnya pada suatu sistem yang memiliki tingkat ketahanan tinggi. Kita bisa dengan menerapkan teknologi semacam cloud automation di sini ya.
Nah, ini juga SDN ya, Software Defined Network ya, ini yang sedang banyak digunakan sekarang. Jadi melakukan pemisahan antara manajemen, controller dan data ya, data plan ya. Jadi apa? Kita bisa dengan melakukan automasi full ya. Kita bisa melakukan automasi full dengan menggunakan bantuan SDN ya. Jadi kita ingin melakukan konfigurasi ke beberapa perangkat server router itu cukup melalui controller. Controller selanjutnya langsung akan mengorkestrasi atau mengautomasi daripada perangkat-perangkat yang ada ya. Ini terkait dengan consider ya yang perlu kita sadari terkait dengan layanan cloud ya tentu saja pertama masalah biaya. Jadi jangan pakai cloud tapi tidak ada billingnya. Takutnya kita pakai cloud ternyata lonjakan tagihan udah tinggi kita belum sadar. Jadi kita perlu manajemen gitu karena kadang penggunaan cloud ini kan bisa pay per use ya, pay as you go gitu. Jadi kadang kalau kita tidak terapkan batasan juga bisa-bisa tagihannya menjadi membludak gitu kan. Kita perlu mempertimbangkan skalabilitas. Bagaimana mau di scale ini sistemnya, ketahanannya ya, SLA-nya, service level agreement-nya. Nah, kemudian ini juga terkait dengan security, bagaimana melakukan mekanisme proteksi ketika terjadi serangan ke dalam layanan cloud yang kita miliki. Bagaimana agar kita melakukan patching terhadap aset-aset cloud yang ada. Terus bagaimana melakukan yang namanya data protection. Ya, ini yang selanjutnya menjadi challenge ya. Yang selanjutnya menjadi tantangan bagi seorang cloud engineer, network engineer di dalam proses pengelolaan ekosistem di dalam lingkungan cloud. Nah, ini kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya tentu kita perlu mempertimbangkan seperti apa sistem cloud yang selanjutnya nanti akan dibangun gitu ya. Jadi tentu dibutuhkan suatu strategi terkait untuk manajemen cloud. Kenapa? Kenapa harus pakai cloud? Karena keterbatasan dari on-premise ya. Jadi kadang server on-premise kita terbatas. Sedangkan ada proses-proses tertentu yang harus dilakukan. Proses-proses ini membutuhkan komputasi tingkat tinggi. Ya, kita bisa dengan bantuan cloud untuk hal-hal yang mungkin tidak bisa dihandle oleh layanan on-premise milik kita. Ya, jadi harus pakai strategi. Karena karena ini sistemnya sewa, tentu kita harus bisa mengoptimalkan penggunaannya dengan baik. Takutnya ini dapat menyebabkan terjadinya lonjakan tagihan gitu, ketika penggunaannya tidak dilakukan dengan optimal. Oke, mungkin itu saja ya untuk materi terakhir ya. Jadi ini materi terakhir kita. Jadi saya harapkan nanti untuk sisa slide-nya nanti jadi self study ya untuk Mas Imam. Dan jangan ragu bertanya ya. Misalkan kalau ada sesuatu yang Anda temui yang masih Anda tidak pahami. Jadi sisa waktu injury time ini nanti silakan Anda banyak-banyak saja latihan soal. Banyak-banyak latihan soal ya istilahnya. Kalau persiapan ujian kita itu ikhtiar aja. Lakukan sebaik mungkin dan bersiap untuk yang kemungkinan terburuk ya. Artinya kita berusaha, selebihnya kita tinggal ikhtiar ya. Semoga kita diberi kemudahan di dalam proses pelaksanaan ujian ya. Oke, sampai sini Amin, ada amin. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin Mas Imam. Ada, ada Pak, Ya, yang silakan. terkait desentral tadi Pak. Ya, IoT itu termasuknya desentral atau sentral ya Pak? jadi kalau IoT sentral, tapi bisa dibuat desentralisasi. Jadi misalkan ada, jadi IoT ini kan kadang apa ngambil data dari apa berbagai tempat ya. Bisa saja servernya kita buat terpisah gitu, tidak terpusat. Misalkan sensor yang ada di daerah Bandung nanti ngirim kirim datanya ke server yang ada di Bandung juga.
Begitupun juga dengan sensor yang ada di Jakarta ngirim data ke server Jakarta juga. Jadi bisa efisien gitu karena ngirimnya ke titik yang terdekat gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya terjadi insiden, nah itu mitigasi efektifnya seperti apa, Pak? Kalau terjadi insiden dari sisi apa? Perangkat IoT-nya atau servernya? Perangkat Ah, IoT-nya. ah. Jadi kalau dari terjadi insiden dari perangkat IoT-nya ya makanya kadang kita kalau konfigurasi perangkat IoT itu harus bisa dimonitoring. Nah, jadi ini banyak terjadi kita pasang perangkat IoT sudah kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Nah, jadi kita harus punya mekanisme agar perangkat-perangkat IoT kita ini bisa dimonitoring dalam sistem. Misalkan ada perangkat yang mati, kita bisa tahu. Jadi bikin IoT platform lah. Jadi kan ada seperti itu. Jadi gampang cara identifikasinya kalau perangkat IoT sudah hendak ngirim data selama 1 jam, 2 jam, ah, kita perlu curiga. Jangan-jangan ada masalah di kelistrikannya, ya. Seperti itu ya. Berarti berarti langsung di stop gitu ya, Pak. Misalnya ada kayak peretasan di IoT-nya gitu. Ya, jadi harus di stop dulu, dimatikan servisnya gitu. Ah, takutnya dia apa? Dia kompromis lagi ke perangkat-perangkat IoT yang lain gitu. Oke? Ya, sementara itu dulu, Pak. Nanti mungkin Oke. kalau ada pertanyaan Ah, lagi ah. via chat, Pak. Oke. Jadi sukses selalu ya. Semoga Oh iya, Pak. Satu lagi, Pak. ya Untuk ya ya. Ini untuk tinggal untuk satu yang menit. latihan Oh, PBG-nya gimana ya, Pak ya? nanti saya kirimin aja di chat ya. Nanti saya Oh coba iya, carikan ya PBQ-nya itu contoh-contoh latihannya. Oke. Terima kasih banyak iya, ya. siap, Pak. Sukses Siap, Pak. selalu untuk Mas Amin, Imam. amin, amin. Ah, saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Wabillahi taufiq walhidayah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.